Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Halo, selamat berjumpa kembali dalam video kali ini di channel Petani Gunung. Saya akan menjelaskan sedikit tentang pengetahuan saya, sedikit ya tentang pengalaman, tentang perbedaan herbisida. Herbisida itu adalah racun rumput ya, atau obat rumput yang untuk mematikan pertumbuhan rumput atau gulma. Saya akan sedikit menjelaskan tentang perbedaan herbisida atau obat rumput sistemik dengan obat rumput atau herbisida kontak. Ya, perbedaan herbisida kontak atau herbisida sistemik itu dibedakan dengan beberapa hal, termasuk pengaruh terhadap tanaman yang kita pelihara. Jadi herbisida kontak adalah obat rumput kontak adalah obat rumput yang bekerja secara cepat. Dia akan langsung mematikan pertumbuhan, terutama yang berdaun hijau atau yang berfotosintesis ya, yang yang gulma yang segar atau rumput yang segar. Dia akan bekerja langsung, tapi cara kerjanya adalah dengan mematikan rumput itu yang terkena saja, Jadi cara kerjanya dia tidak mematikan sampai ke akar-akar atau ke batang-batangnya. Jadi dia akan mematikan yang terkena saja. Maka cara pengoplosannya harus dengan air yang banyak agar bisa melumuri semua rumput yang akan kita matikan. Itu, dan proses mematikannya itu sangat cepat ya, sangat cepat sekali dengan hitungan jam, tidak sampai sehari, 2 jam, 3 jam akan terlihat dampaknya. Itu kelebihannya, dan ada kekurangannya. Kelebihannya adalah apabila kita akan melakukan pengolahan tanah itu keburu-buru atau dengan cepat. Istilahnya kita harus 1 minggu ini sudah akan mengolah tanah itu. Jadi saya sarankan untuk menggunakan herbisida kontak atau racun rumput kontak, karena akan cepat mati dan akan dapat mengolah kembali. Tapi kekurangan untuk herbisida kontak adalah dia tidak mematikan secara menyeluruh. Jadi kalau kita lambat mengolah kembali sampai 2 minggu 3 minggu, dia akan tumbuh kembali karena perakaran dari rumput itu utuh gitu loh, masih tidak mengganggu perakaran, jadi akan tumbuh kembali. Jadi kalau kita menggunakan herbisida kontak itu harus cepat-cepat mengolah tanah itu, karena kalau tidak cepat kita olah 3 minggu atau 2 minggu akan tumbuh kembali. Contoh dari herbisida kontak adalah yang biasa kita gunakan atau familiar kita gunakan adalah Gramaxon, ada Toxon, ada Noxon, banyak sekali yang biasanya itu diakhiri dengan son gitu. Mereknya itu ada Proton juga ada. Jadi kelemahannya kayak gitu. Dan untuk herbisida sistemik itu adalah cara kerjanya dengan mematikan sampai perakaran. Jadi kita tidak usah semua tumbuhan itu terkena, itu akan mengganggu pertumbuhannya karena dia akan diserap oleh tanaman itu dan akan sampai ke akar. Jadi dia juga akan mematikan tunas-tunas yang ada di dalam tanah. Kelebihannya itu, kelebihan dari herbisida sistemik, dia akan mematikan sampai ke akar-akarnya. Terus jadi kelebihannya itu dia akan mematikan sampai ke akar-akarnya ya, jelas ya. Jadi tidak perlu mengenai semua gulma atau rumput, terkena sebagian semua akan mati. Tapi ada kekurangannya juga.
dia akan membutuhkan proses yang lebih lama untuk mati rumputnya itu. Jadi kita akan kelihatan rumput itu sudah efek mau mati itu sekitar 3 hari atau 4 hari, itu pun kalau cuaca panas ya. Kalau cuaca nggak panas atau sering hujan itu akan memakan waktu sampai seminggu. Jadi begitu. Jadi dengan uraian yang seperti yang saya jelaskan di atas ya, kita dapat mengambil kesimpulan, dan ini sangat penting sekali. Jadi apabila kita menggunakan herbisida atau obat rumput di lahan yang masih ada tanamannya, atau tanaman perkebunan atau tanaman hortikultura sejenis sayur-sayuran ya, atau tanaman perkebunan seperti kopi, cengkeh, dan sawit dan lain-lainnya, itu menurut hemat saya atau pendapat saya atau yang pengalaman yang saya lakukan, itu kalau kita menyemprot rumput atau gulma di areal perkebunan atau areal hortikultura yang masih ada tanamannya, itu sebaiknya kita menggunakan racun yang berjenis kontak. Karena apa? Karena apabila racun rumput itu mengenai tanaman atau mengenai akar, dia tidak akan menyebar ke seluruh tanaman. Dia akan yang terkena itu aja yang kena. Apabila kena daunnya, tanaman tomat atau lombok terkena daunnya atau pohonnya, ya itu yang terkena. Tapi nanti kalau mati atau kita putuskan atau kita rempel, itu tidak akan mengganggu tanaman yang seutuhnya, jadi akan tetap normal. Dan beda kalau kita menggunakan racun yang berjenis sistemik di lahan yang masih ada tanamannya atau lahan perkebunan. Jadi apabila mengenai tanaman yang kita pelihara atau kita tanam, itu akan menimbulkan kerusakan ke seluruh pohon. Apabila kena akar, dia akan terserap. Apabila kena daun, dia akan terserap dan otomatis mengganggu pertumbuhan dari tanaman tersebut. Kalau tanaman perkebunan itu akan lama terjadi dampaknya. Kita akan merasakan dampaknya apabila kita melakukan penyemprotan dengan sistemik itu 2 kali apa 1 tahun apa 2 tahun, itu akan kelihatan. Jadi pohon itu akan menguning, akan susah perawatannya karena pohonnya itu sudah terkena racun dari racun rumput yang berjenis sistemik. Dan kalau ke sayuran atau jenis hortikultura itu akan agak cepat terlihat dampaknya. Apabila terkena, walaupun nggak langsung mati atau nggak kelihatan langsung mati kayak herbisida kontak ya, dia itu akan terus sakit gitu loh, akan terus menguning dan tidak normal, itu akan cepat kelihatan. Jadi dari kesimpulan itu, menurut hemat saya, apabila kita menyemprot rumput di lahan yang masih tanaman atau lahan perkebunan, itu kita menggunakan racun kontak karena tidak mengganggu tanaman yang kita pelihara. Walaupun istilahnya kekurangannya adalah rumput-rumput itu akan cepat tumbuh kembali. Dan apabila kita menggunakan racun yang berjenis sistemik, nah itu dampaknya akan kelihatan 1 tahun atau sampai 2 tahun yang akan datang. Dan kalau sistem racun rumput sistemik gitu, itu baiknya kita gunakan pada lahan yang rumputnya sangat banyak sekali, yang sudah lama tidak kita rawat atau banyak rumput-rumput yang bandel. Itu yang kita tidak terburu-buru untuk mengolah tanah itu kembali, istilahnya masih ada waktu. Kita anjurkan untuk menggunakan racun rumput yang berjenis sistemik karena akan menyeluruh, akan tunas-tunas itu akan mati.
Tapi kalau kita keburu-buru nunggu 2 hari 3 hari mau kita kerjakan, ya kita pakai yang kontak. Kita cepat mengolah tanah itu kembali. Dan juga perlu satu tip atau tip yang biasa saya alami ya. Apabila kita melakukan penyemprotan dengan obat rumput yang berjenis sistemik gitu, terus ada satu jenis rumput yang sangat bandel yang tidak mempan gitu ya, itu biasanya kita menggunakan merek-merek yang sama, yang sekali 2 kali 3 kali akan menggunakan merek yang sama. Apabila kita menggunakan Roundup ya, Roundup itu kita gunakan sekali 2 kali 3 kali sampai setahun itu kita tetap menggunakan Roundup. Itu nanti ada sejenis rumput yang kebal terhadap Roundup. Jadi triknya kita harus berganti merek ya, atau kita campur. Jadi kita dua merek kita campur jadikan satu, itu triknya. Dan saya juga akan menjelaskan bahwa obat rumput yang berjenis sistemik itu contohnya adalah Roundup, Dekametrin, atau banyak lagi ya, banyak merek, itu sangat banyak sekali. Dan yang familiar itu ada Roundup, Rambo, dan Dekametrin itu yang paling kuat ya. Yang paling kuat ada jenis bubuk dan ada jenis air. Tapi untuk yang kontak itu adalah yang sering kita gunakan adalah Gramaxon, Toxon, Noxon, atau Proton. Banyak sekali jenis-jenis itu, sama saja tergantung budget kita, karena ada yang harganya mahal, sedang, dan ringan. Dan ada satu tip lagi yang pernah saya alami, dan saya mendapati satu jenis rumput yang sangat buandal sekali, itu namanya lulangan. Lulangan itu sangat buandal sekali. Itu biasanya saya pakai trik itu, saya pakai racun kontak dan racun sistemik itu dalam satu tangki. Itu biasa saya gunakan Gramaxon sama Roundup, atau yang paling kuat itu ada Dekametrin. Nah itu saya gunakan, itu saya campur, umpama dosisnya adalah 1,5 tutup Dekametrin, 1,5 tutup Gramaxon, kita campur, itu biasanya bisa menanggulangi. Oke guys, cukup sekian penjelasan saya. Atas kekurangan dan kelebihannya saya mohon maaf. Semoga berguna dan bermanfaat buat teman petani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yang suka dengan video ini, tolong like, komen, dan subscribe ke channel saya Petani Gunung. Terima kasih.